Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cindy Olivia Salsabila yang akan mengampu mata pelajaran IPAS terkait dengan berkenalan dengan bumi kita. Coba hari ini siapa yang tidak datang? Oh, ada hadir semua. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, sudah. Nah, setelah bernyanyi, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah. Baik, anak-anak, hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik semua. Baik. Sebelum kita berkenalan dengan bumi kita, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Seperti apakah bentuk bumi kita? Ada yang tahu? Dan ada apa saja yang ada di permukaan bumi kita ini? Nah, itu tadi pertanyaan pemantik yang akan menjadi pedoman kita untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akan menjelaskan tentang perkenalan dengan bumi kita, mari kita melihat video terlebih dahulu. Agak susah ternyata sinyalnya ya anak-anak. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh gambar dari pegunungan yang ada di Indonesia. Siapakah yang di sini yang pernah mendaki gunung? Oh, ternyata Ahfa sudah pernah ya. Iya. Nah, di gunung tentu saja akan terdapat banyak sekali ragam pemandangan yang akan kita lihat. Contohnya seperti pepohonan, lalu tumbuh-tumbuhan. Nah, Ibu akan menjelaskan terkait dengan bumi kita pada PowerPoint berikut ini. Bagian utama bumi ternyata ada 3 jenis, yakni yang pertama adalah litosfer, lalu yang kedua ada hidrosfer, dan yang terakhir adalah atmosfer. Apa sih litosfer itu? Kita bisa menyimak buku halaman 63 ya anak-anak. Nah, litosfer merupakan bagian bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya seperti bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah. Ini ada minyak bumi, gas, emas, batu bara, nikel, dan lain-lain. Lalu, untuk yang kedua adalah hidrosfer.
Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris, hydrosphere. Hydro artinya air dan sphere artinya bulatan atau lingkup. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser, air tanah, uap air, dan yang lainnya. Nah, kalau litosfer ini adalah pembentuk muka bumi yang terdiri atas batuan dan mineral. Maka contoh dari litosfer adalah gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, lembah, ngarai, dan lain-lain. Itu adalah bagian-bagian dari litosfer. Ini merupakan bagian utama bumi yang pertama tadi, anak-anak. Lalu yang kedua ada hidrosfer. Hidrosfer tadi adalah air. Maka contoh dari hidrosfer ini adalah sungai, laut, danau, rawa-rawa, pantai, seperti itu. Itu adalah termasuk ke dalam bagian utama hidrosfer. Lalu yang terakhir ada atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer ini terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pengertian atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer ini mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Wah, besar sekali ya ternyata. Lalu kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Nah, itu tadi adalah dari atmosfer. Nah, atmosfer ini jadi berfungsi untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari agar di bumi ini tidak begitu panas. Karena jika tidak ada atmosfer, maka bumi akan langsung terpapar dari sinar matahari. Maka akan terjadi bumi itu menjadi sangat panas. Maka lapisan atmosfer ini merupakan lapisan yang sangat penting ya anak-anak. Nah, atmosfer ini terdiri atas 5 lapisan, yakni yang pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Ini yang lapisan paling luar yang ketinggiannya mencapai 700 km di atas permukaan bumi. Wah, sangat besar ternyata. Nah, materi selanjutnya adalah terkait dengan halaman 67. Coba disimak semuanya, ayo. Mengapa bentuk bumi berubah-ubah? Nah, mengapa ya? Ada yang tahu tidak? Coba Rania. Tidak tahu. Ya sudah. Kita akan menyimak PowerPoint berikut ini ya. Jadi, permukaan bumi ini selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bagian daratan dan lingkungannya adalah yang paling sering mengalami perubahan. Perubahan ini bisa disebabkan oleh alam, juga bisa disebabkan oleh manusia. Contoh dari yang disebabkan oleh alam adalah kebakaran alam. Yang disebabkan oleh alam contohnya seperti hujan, lalu pengaruh pasang surut air laut, gempa bumi. Lalu yang disebabkan oleh manusia contohnya adalah kebakaran hutan itu tadi. Nah, mengapa kok menyebabkan perubahan bentuk bumi? Jadi hujan ketika jatuh ke bumi maka akan mengakibatkan air yang turun ke tanah itu akan mengikis tanah menjadi lebih sedikit. Contohnya seperti ketika di gunung yang tidak ada pepohonan, maka akan mengurangi dari kadar pasir yang ada di gunung tersebut. Lalu pengaruh pasang surut air laut ini contohnya terjadinya abrasi di sekitar pantai yang terkena ombak yang sangat besar. Jadi ketika ombak yang sangat besar itu mencapai atau mengenai bagian pinggiran pantai, akan mengikis pasir pantai yang ada yang terkena ombak tersebut.
maka akan mengakibatkan perubahan permukaan bumi. Lalu gempa bumi. Gempa bumi ini mengakibatkan pergeseran lempeng yang mengakibatkan keretakan sehingga mungkin akan terjadi cekungan di dalam tanah yang terkena retakan tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang disebabkan oleh manusia tadi adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini akan mengakibatkan erosi pada hutan yang terkena efek dari kebakaran tersebut. Jadi ketika sebuah kebakaran mengenai hutan, otomatis pepohonan dan tanaman yang berada di hutan tersebut akan menghilang sehingga akan menyebabkan ketika air turun, hujan turun itu akan mengikis pasir-pasir yang ada. Maka di situ akan menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Lalu struktur bumi ini ada 4, yakni yang pertama adalah kerak bumi, selimut bumi, inti luar dan inti dalam bumi. Jadi ketika kita belajar tentang struktur bumi, ada 4 bagian dari lapisan tersebut. Yang pertama adalah kerak bumi atau bagian yang paling luar berada di bumi tersebut. Susunannya terdiri atas lautan dan daratan. Lalu yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi ini adalah selubung bumi atau lapisan yang berada di bawah kerak bumi. Lalu yang ketiga adalah inti bumi yang terdiri dari inti luar dengan ketebalan 2000 km dengan temperatur sekitar 2200 derajat Celcius. Wah, itu sangat panas berarti ya. Lalu yang kedua ada inti dalam, yakni bentuknya seperti bulan dan berdiameter 2740 km. Sedangkan suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Wah, panas sekali. Nah, itu tadi adalah 4 bagian struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi tentu berbeda dengan yang kita bahas tadi, yaitu bagian-bagian bumi yang ada 3 tadi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ini berbeda dengan lapisan bumi ya anak-anak. Nah, itu tadi adalah bagaimana contoh-contoh dari materi yang akan diajarkan, yang telah diajarkan Ibu. Nah, anak-anak, hari ini Ibu ingin memberikan kalian tugas mencatat poin-poin penting yang dari materi yang telah disampaikan Ibu tadi ya, dan juga dikerjakan untuk LKBD-nya. LKBD yang halaman 72, tolong dikerjakan semua untuk PR. Nah, untuk minggu depan Ibu akan mengadakan UTS terkait dengan materi IPAS mulai dari bab 1, 2, 3, dan 4. Jadi disiapkan baik-baik. Lalu untuk PR-nya dikumpulkan minggu depannya saja. Jadi untuk minggu depan ini kita UTS. Nah, untuk materi hari ini sudah paham ya anak-anak? Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.